Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya, Khairunisa Novitri. Video kali ini saya akan membahas mengenai multimedia pembelajaran dalam mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika. Dosen pengampu, Bapak Memen Permata Azmi, SPD, MPD. Berikut saya lampirkan gambar mengenai multimedia atau bagan mengenai multimedia pembelajaran, di mana terdapat makna multimedia sebelum tahun 1980, makna multimedia sesudah tahun 1980, kemudian komponen multimedia, juga terdapat manfaat multimedia, serta pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Multimedia pembelajaran. Makna multimedia sebelum tahun 1980, yaitu kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempel di dinding. Selanjutnya, makna multimedia sesudah tahun 1980, yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Selanjutnya, komponen dari multimedia, yaitu yang pertama teks. Teks adalah elemen multimedia yang paling dasar. Teks terdiri atas gabungan kata yang digunakan untuk mengekspresikan suatu pesan atau informasi. Selanjutnya yaitu grafis, foto, atau gambar. Gambar adalah image dua dimensi yang dapat dimanipulasi oleh komputer, misalnya berupa foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Gambar bermanfaat untuk visualisasikan konsep verbal atau abstrak. Gambar digunakan untuk memperjelas penyampaian informasi verbal. Selanjutnya itu terdapat komponen selanjutnya suara atau audio. Audio adalah gelombang yang dibangkitkan oleh benda bergetar dalam media seperti udara. Benda yang bergetar ini menyebabkan molekul udara merapat dan merenggang menyebar ke segala arah, sehingga ketika sampai di telinga maka akan terdengar suara itu. Selanjutnya yaitu animasi. Animasi adalah rangkaian gambar yang bergerak secara urut guna menyajikan suatu proses tertentu. Animasi merupakan salah satu komponen multimedia yang menarik dan banyak digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran yang sulit. Selanjutnya yaitu komponen video. Video merupakan rekaman kejadian atau peristiwa atau proses yang berisi gambar bergerak disertai suara. Isi video lebih realistik dibanding animasi. Video membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Video digital kini menjadi komponen multimedia yang populer karena mudah diolah oleh komputer. Selanjutnya yaitu manfaat dari multimedia itu sendiri. Yang pertama, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Yang kedua, memperbesar benda yang kecil yang tidak ditangkap oleh mata, atau memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihindari di sekolah. Ketiga, terdapat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Dan terakhir, menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembagian multimedia berdasarkan penyajian, yaitu yang pertama multimedia linear. Yang mana dimaksud dengan multimedia linear merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna.
Nah, yang kedua yaitu multimedia interaktif, di mana multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Karakteristik dari multimedia interaktif yang pertama yaitu dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya, model media konvensional. Yang kedua, interaktivitas, memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, sentuhan pada layar, dan bentuk yang lainnya. Ketiga, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Yang keempat, dapat mengakomodasikan cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta menyesuaikan kemampuan diri. Dan yang terakhir, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Strategi penyajian multimedia interaktif yaitu dirilis, games, simulasi, dan tutorial. Multimedia interaktif itu terdapat level interaktifnya, yaitu yang pertama terdapat navigasi video, navigasi audio, navigasi animasi. Yang kedua, navigasi halaman, selanjutnya kontrol menu atau link. Dan yang terakhir, hypermap, respon atau feedback, drag and drop, kontrol game, dan kontrol simulasi. Multimedia interaktif itu terdapat menjadi dua, yang mana pertama multimedia interaktif hierarki, yang artinya pemilik memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Selanjutnya, multimedia interaktif non-hierarki, yaitu memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.